platform media sosial. Ketika tersebar di media sosial, berbagai pandangan pun muncul terhadap tradisi masyarakat Pulau Palas dan Sungai Luar ini. Pandangan terhadap adanya pria yang didandani perempuan serta disandingkan dengan lelaki dinilai sebagai penyalahan kodrat atau ajaran agama. Penggunaan musik-musik house juga memberikan kesan tradisi tersebut dekat dengan kemudaratan seperti diskotik. Menurut Amadi, ini mungkin juga seperti menapis deh. Keberadaan laki yang didandani dulu juga orang sudah berpikir tentang, meskipun ada pandangan penyalahan kodrat dalam laki-laki yang didandani, dulu orang mempunyai alasan karena dulu tidak mungkin perempuan asli untuk betul-betul dibawa untuk berkeliling di kampung. Lalu peran instansi terkait, kegiatan ini sudah menjadi event tahunan hari ini, menjadi hiburan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir di bulan Ramadan. Cara instansi terkait menyikapi permasalahan pertentangan pandangan tersebut juga dengan mengajak masyarakat mengubah tata cara pelaksanaan kepada cara lama. Musik-musik dengan suara keras yang diputar di speaker mulai ditinggalkan bagi sebagian kelompok, meskipun tidak semuanya. Mereka diajak untuk kembali menggunakan alat-alat pertanian rumah tangga sebagai tetabuhan. Peran lelaki yang mendandani menyerupai perempuan serta disandingkan dengan lelaki diubah dengan pasangan lelaki perempuan. Jadi kemarin waktu kami turun itu sempena juga menjadi event kabupaten. Jadi ada diubah yang tadinya pengantin sahur laki-laki dengan laki-laki, dicoba untuk pengantinnya itu laki-laki dengan perempuan yang betul-betul mempunyai ikatan yang murim ataupun pertalian saudara atau adik-beradik. Perubahan ini tidak serta-merta dapat diterima oleh masyarakat pelaku atau penikmatnya. Bagi sebagian orang memandang perubahan tersebut membuat bagarakan pengantin sahur tidak menarik lagi. Jadi masyarakat ada yang menilai setelah laki-laki dengan perempuan asli tak menarik lagi untuk disaksikan. Karena dulu mereka setiap subuh itu menunggu siapa yang jadi perempuan, itu menjadi salah satu motivasi untuk menunggu bagarakan di depan rumah. Ini beberapa dokumentasi. Kalau yang ini betul-betul laki-laki yang didandani, yang menjadi perempuan. Ini juga. Ini juga. Kita di Banjar di bini dua waktu itu. Laki-laki yang didandani. Hari ini sudah menjadi event, maka kehadiran perempuan dan anak-anak juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah ini coba untuk merekonstruksi cara lama dengan melakukan tetabuhan orang dahulu menggunakan alat-alat yang dekat dengan kehidupan mereka. Ini juga peran anak-anak muda. Ini yang betul-betul perempuan yang di Pulau Palas, kalau tak salah suami istri atau adik-beradik mereka, maka akan dipilih orang yang betul-betul punya ikatan untuk menapis perbedaan pandang terhadap laki-laki dengan laki-laki tersebut. Jadi kesannya seperti malam takbiran kalau lihat kegiatan ini, namun dilakukan subuh hari dari jam 1 sampai jam 3. Masyarakat memang tidak tidur untuk kegiatan seperti ini karena sudah menjadi event. Nah ini kehadiran musik-musik, speaker-speaker yang juga menjadi pertentangan, karena kadang juga ada yang kelompok menggunakan speaker dengan membunyikan musik-musik house tersebut. Ini coba sebagian kelompok untuk menggunakan alat-alat yang dekat dengan mereka. Ini juga dengan musik-musik bernuansa Islami. Lalu antusias masyarakat untuk menyaksikan kegiatan ini. Dan ini beberapa dokumentasi kami di lapangan dalam persiapan, karena itu dan itulah yang dapat
kami coba rangkum dan tentunya masukan dari Bapak Ibu semua sangat berarti untuk perbaikan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saya minta duluan? Karena saya perlu menjelaskan bahwa tahun 2017 OPD terkait Indagri Hilir mengirimkan 20 judul untuk disidangkan sebagai warisan budaya benda Indonesia, tapi tanpa melalui provinsi, langsung ke kementerian. 20 judul itu tanpa ada kajian, tanpa ada pokok persyaratan itu, sehingga dalam sidang penetapan waktu itu ketua tim Bu Teti kan kami malu juga gitu, mana dari Riau, padahal kami tidak tahu 20 judul dari Riau itu yang diusulkan langsung oleh Pemkab Inhil melalui OPD terkait. Ya, 20 termasuk pengantin sahur, ada kelintang, ada berapa yang diusulkan, tapi tidak ada satupun pendukungnya. Sehingga pada tahun-tahun berikut melalui diskusi dengan kawan-kawan di bidang, dengan kawan-kawan di ATL, kemudian tim pengkaji, kami minta supaya yang 20 ini dipertanggungjawabkan oleh provinsi untuk melakukan kajiannya. Nah, termasuk yang pengantin sahur ini. Nah, pengantin sahur ini bagarakan itu kan bahasa Banjar. Ada beberapa tempat di Indagri Hilir itu bilahan itu ada bagarakan saja tanpa suatu dilakukan oleh anak muda. Nah, makanya kami mencoba melalui Pak Leni kena Asain Hill, Bu Yuli mungkin untuk mendalami kajian yang berhubungan dengan bagarakan pengantin sahur. Memang perubahan-perubahan yang disampaikan oleh Pak Leni itu sekarang udah pakai musik-musik disco dan segala macam. Tapi Pemkab Inhil dan Maestro Pak Ahmadi berjanji akan mengembalikan ke awalnya, sehingga pada malam itu kami bilang kalau tidak ada yang asli kami tidak akan merekam. Akhirnya diupayakan yang asli itu juga satu untuk menjadikan upaya rekonstruksi terhadap bagarakan sahur ini sebetulnya menggerakkan ekosistem ekonomi, karena dari beberapa masjid-masjid itu salon-salon laku, sehingga salon-salon di sekitar wilayah Sungai Luar itu udah penuh. Jadi ada yang pergi make upnya jauh ke Tembilahan kota. Jadi kan bergerak walaupun belum puasa, pergerakan ekonomi itu jalan di Indagri Hilir, khususnya di Tembilahan itu karena wilayahnya adalah Sungai Luar dan Pulau Palas ya. Nah, hanya saja waktu itu ini kan juga berlangsung bagarakan sahur di Martapura. Nah, jadi mungkin ditambah ujungnya bagarakan pengantin sahur Tembilahan, supaya ketika sidang penetapan dia tidak ditangguhkan. Ya, biasanya kan kalau kita tidak mau mengalah tuh bisa ditangguhkan. Jadi, nah ini makanya kami diskusi. Dulu ada Bolu Gondang Lingga, dia waktu itu tidak mau, dia mau Bolu Gondangnya hanya ada di Lingga. Saya sudah jelaskan di kampung saya juga ada gitu. Tapi dia ngotot, akhirnya ditangguhkan juga oleh tim waktu itu. Nah, tahun depan baru tambahnya Lingga, baru ditetapkan sebagai warisan budaya. Jadi mungkin penamaannya mungkin bagarakan pengantin sahur Tembilahan, kayaknya ada Tembilahan, Pulau Palas dan Sungai Luar. Jadi memang ini sudah masih berlangsung. Setelah kegiatan berputar-putar ini kita makan sahur bersama dengan kepala desa. Kemudian yang diuntungkan bahwa kereta ini didukung oleh salah seorang anggota legislatif sana, sekarang menjadi anggota legislatif provinsi. Dia yang selalu membiayai untuk supaya kegiatan bagarakan pengantin sahur ini tetap ada sampai sekarang itu. Jadi itulah mungkin makanya saya pribadi
ingin mengikuti, karena 2017 itu saya yang disidang oleh tim itu kemana nih 29 satu pun tidak ada, termasuk waktu itu saya Tuan Guru Sapat akhirnya diterima. Waktu itu kan hanya judul-judul saja. Nah, tapi janji dari Pemkab Nihil, insya Allah dia akan merekonstruksi, mengembalikan ke posisi awal, tidak lagi menggunakan musik-musik orang-orang mabuk itu kan, dan muter-muter pengantin-pengantin. Nah, dan juga cirinya tadi dari gambar itu Pak El Mustian. Ya. Orang Banjar itu dia nikah banyak, tidak mau menceraikan si tuanya gitu. Dan digambarkan, dijelaskan waktu malam itu. Dijelaskan oleh Maestro malam itu seperti ini kondisi di Banjarmasin, bahwa orang Banjar itu dia tradisi kalaupun dia menikah lagi tak pernah meninggalkan istri tuanya. Makanya di kampung seperti ini. Nah, Tuan sebelah kiri. nggak tahu. Tapi dalam pemilihan malam itu, karena mungkin dapat dukungan dari anggota dewan itu, jadi ada juga pemilihan pemenang. Bisa. Pemenang selesai, inilah pemenang pertamanya. Ya. Kemudian ada beberapa. Nah, saya pikir itu mungkin silakan pada tim lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Ini ada ritual, tak? Mungkin lebih jauh langsung ya. Tidak. Seperti semalam misalnya kan ada orang perempuan nampak cantik kelihatannya gitu kan. Mungkin juga ya. Ini kan baru sekali ya penelitian. Di kalangan pendukung itu ada hal seperti itu gitu. Jadi mungkin perlu ditanyakan juga, digali lagi, dieksplorasi lagi dari masyarakat pendukung yang setia itu gitu ya. Ya jangan ada hal seperti itu juga gitu ya, karena itu memperkuat untuk dasar menjadikan warisan budaya dan benda itu kan. Yang kita tak nampak gitu, atau peneliti itu kalau kita tak mengalami itu tak bisa gitu. Nah ini kalau yang di aslinya di Martapura itu sama persis atau apa, ada apa gitu? Berbeda, dia tak pakai pengantin kalau di sana. Oh gitu ya. Nah, Oh, udah. pengantin. Tak ada pengantin. Itu bergerakannya. Lebih kepada pawai. Oh, jadi memang pengantin sahur ya tak bisa kita ubah. Tapi kalau bagarakan itu memang kental dengan Banjarnya ya. Pengantin sahur di sana pengantin sahur juga ya. Terpaksa lah di pengantin sahur pemilahan kan. Itu mungkin yang mengajukan itu ya Pak Raja ya, Pak Kadis. Kalau yang Bapak tanya, Iya, memang kreatif betul ya. Kreatif, kemudian dia tak memandang kisah di sini kan, nah itu persoalannya kan. Kalau misalnya Pak Pelaksana, kita tertarik dengan misalnya Pacu-Janur itu karena memang prinsip Pacu-Janur itu orang-orang menghimpun kekayaannya, menabung segala macamnya untuk hanya untuk sekedar merayakan itu kan. Nah, ini juga mungkin ada juga misalnya ya, yang memang dibiayai oleh dibiayai dalam arti dibiayai oleh masyarakat itu sendiri. Jadi tidak ada karena ada anggota dewan di sana seperti kata Pak Kadis saja kan, ada pejabat tertentu di sana segala macam. Jadi tanpa ada pemerintah atau yang punya duit pun mereka tetap laksana hal seperti itu gitu kan. Ini kan karena banyak biayanya aja, karena memang hal-hal seperti itu kan. Nah ini mungkin tidak hanya itu menganggap kuat ya, karena memang menggerakkan ekonomi itu tidak hanya persoalan makeup kan, tapi mungkin bagaimana pula perkembangan kuliner di situ kan. Orang-orang mungkin tak malas ke rumah lah, makan sahur di sini aja gitu kan, sehingga dia memperkaya gitu kan. Ya kalau mungkin kalau tidak ada seperti itu ya, alternatif seperti itu mungkin bisa juga ini sebagai revitalisasi kesenian kan. Nah itu mungkin transformasi ya, bukan transmisi kegiatan-kegiatan kesenian di apa ini. Tentu saja misalnya alat-alat seperti itu juga
Itu kan ada alat, kemudian juga ada apa tetabuhan atau apa juga. Itu seperti tadi yang 2 buah di dalam gerobak itu. Itu kan. Itu gendang kan? Bukan? Drum. Untuk apa itu? Tetabuhan. Ya tetabuhan itu maksudnya itu kan. Itu memperlihatkan bahwa terjadi apa transformasi atau revitalisasi di kalangan masyarakat itu ya. Tidak mesti harus tetabuhan itu kan yang masuk situ. Selesai itu ya. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Apa? Tadi di baik, terima kasih. Saya sendiri ini terlepas dari di sini nih, tapi sebagai telinga penair, itu saya itu dan itu sudah tergoda dari awal. Pengantin sahur ini justru namanya sangat menarik. Bisa. Cerpen nama dulu. Tidak. Tapi kemudian apalagi bisa membedakan dengan yang mata kura itu. Dan kalau bagarakan, begitu saya begitu macam ini langsung masih begitu asing, tapi kita pengantin sahur tuh apalagi di Indonesia ini. Satu, jadi itu tadi saya mau tanya itu, tapi rupanya di mata kura tidak ada pengantin. Justru ini justru kekuatan itu. Dan oleh karena itu kita langsung ambil. Soal nama ini kita namakan. Bahwa orang sana nyebut bagarakan, mah silakan. Cuma kan ada yang mengatakan pengantin sahur kan. Dan ini memang artinya di sana itu ada berbagai dimensi kalau pengantin sahur itu. Bagaimana kita memuliakan sahur, bagaimana itu kan luar biasa menurut saya dari segi apa memang ada. Yang pertanyaan berikutnya, apakah ini ada sutradara tidak? Ini begini saya gini. Kalau melihat perkembangan ini sama seperti